Saudara-saudara sekalian, anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita tundukkan kepala kita tujukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita buka ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih dan pertolongan Tuhan yang Engkau limpahkan. Dan kami pun mengakui dan merasakan betapa besar kasih Tuhan yang menuntun hidup kami. Hari lepas hari kami lalui, minggu lepas minggu kami lalui dalam sukacita. Bahkan pada saat ini kami sudah berada pada akhir bulan yang ke-10 ini. Dan oleh karena kasih Tuhan sendiri, kami boleh lalui dengan segala pergumulan yang Tuhan mampukan kami untuk memenangkannya. Dalam sekolah kami, Tuhan menuntun kami. Di dalam perjalanan rumah tangga di mana kami Tuhan tempatkan, kami tetap ada sebagaimana pada saat ini dalam keadaan sehat. Dan kami sungguh bersyukur jika pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, hari Minggu saat ini, kami boleh tiba di minggu ke-20 setelah Trinitatis. Sukacita kami akan kami naikkan melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu. Namun kami mengaku Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak mampu menghadap hadirat Tuhan sendiri. Kami memohon pertolongan Tuhan. Layakkanlah kami oleh karena kasih-Mu sendiri untuk menaikkan segala pujian dan penyembahan kami dalam ibadah ini. Sesuai dengan lagu-lagu, doa yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Bapa di dalam sorga, tuntun kami semua anak-anak-Mu dalam segala keterbatasan masing-masing, sehingga ada kesungguhan hati dikala kami memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Bapa di dalam sorga, biarlah kiranya Tuhan boleh menjadikan segala pujian dan nyanyian yang akan kami persembahkan menjadikan sumber sukacita bagi masing-masing kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau pun akan menjawab kami sesuai dengan kasih sayang dan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, kamu tanya dong siapa di sini yang bisa main gitar? Yang bisa main piano? Yang bisa main trompet? Tonet. Lalu satu lagi yang bisa main biola? Pasti salah satu atau beberapa dari adik-adik ada yang bisa main alat musik. Dan mungkin ada yang drum. Kita mau puji Tuhan dengan lagu Pujilah Nama Tuhan. Pujilah dengan riang. Kita mainkan gitar, kita mainkan trompet, lalu kita mainkan piano, dan yang terakhir kita mainkan biola. Pujilah Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan.
kali ini Kapita mau bercerita tentang firman Tuhan untuk penuntun hidup kita sepanjang minggu ini. Wah, kakak kangen nih sama adik-adik. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Buat adik-adik dimanapun berada, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, meminta tuntunan dari Roh Kudus. Semuanya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Kapita ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6. Ayo kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6. Kakak akan bacakan seutuhnya untuk kita ya. Di bawah perikop ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah kaya, menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Wah, luar biasa firman Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa yang menuliskan ini? Ini adalah surat Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Korintus. Jadi Paulus ini mengucap syukur katanya tadi kepada Allah karena kamu, karena anak-anak Tuhan di Korintus. Paulus di sini mengucap syukur karena anak-anak Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu juga di Korintus yang telah katanya tadi menjadi kaya dalam Tuhan. Menjadi kaya itu bagaimana sih? Gimana sih Kak orang kaya itu? Orang kaya itu orang yang biasanya kita tahu yang banyak uang jajannya, terus yang rumahnya besar, terus apalagi ya, yang mobilnya banyak, mainannya banyak, terus gadget tercanggih, atau sekarang yang lagi musim sepeda ya, sepedanya yang mahal harganya jutaan. Mungkin itu ya pengertian kita tentang orang kaya. Kalau pengertian kaya seperti itu, siapa yang mau jadi orang kaya? Semua mau jadi orang kaya ya. Rasanya enak ya jadi orang kaya ya. Banyak sekali uangnya, banyak uang jajan, bisa jajan bebas, bisa main-main kemanapun kita mau. Tapi apakah menurut Rasul Paulus untuk anak-anak Tuhan di Korintus menjadi kayanya seperti itu? Coba kita mau lihat lagi firman Tuhan. Apa sih menjadi kaya menurut Rasul Paulus bagi anak-anak Tuhan di Korintus? Paulus berkata, sebab di dalam Dia, D-nya huruf besar, artinya di dalam Tuhan, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Artinya kaya dalam perkataan dan pengetahuan itu yang gimana ya Kak? Apalagi tadi katanya perkataan dan pengetahuan yang sesuai dengan kesaksian tentang Kristus. Berarti maksudnya Rasul Paulus adalah anak-anak Tuhan di Korintus, perkataan, pengetahuannya, semuanya kaya, besar sekali pengenalannya tentang Kristus. Yuk kita bahas satu-satu mengenai perkataan dan pengetahuan yang kaya itu seperti apa sih Kak? Pertama,
Dari mana sih datangnya pengetahuan tentang Kristus? Dari firman Tuhan. Tentu saja pengetahuan kita tentang Kristus kita dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan ada di Alkitab. Nah, bagaimana nih caranya kita bisa punya pengetahuan tentang Kristus lewat firman-Nya? Tentu saja caranya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kapan harus dilakukan? Sekali seminggu, pas sekolah minggu virtual aja ya? Bukan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Kenapa setiap hari? Coba adik-adik bayangkan. Masih ingat nggak kira-kira pelajaran waktu semester kemarin? Pasti udah lupa ya, karena udah nggak pernah dibaca dan direnungkan lagi setiap hari atau dipelajari lagi setiap hari. Kalau firman Tuhan mau tertanam sebagai pengetahuan kita harus baca, harus renungkan setiap hari. Apa sih yang bisa kita dapat dari membaca firman Tuhan? Kita jadi tahu siapa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang dahsyat, yang membebaskan umatnya dari kejaran musuh, yang menolong kita di saat kita ketakutan. Tuhan Yesus yang baik, yang menyembuhkan ketika kita sakit, yang gak meninggalkan kita ketika kita membutuhkannya. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Nah, untuk tahu itu semua, kita harus rajin membaca Alkitab. Di sini sudah banyak sekali tertulis tentang tokoh-tokoh iman, bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan dan akhirnya menang melalui segalanya. Terus, kalau begitu, berarti perkataan yang kaya di dalam Tuhan itu bagaimana? Perkataan yang kaya lahir dari pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang dalam, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Anak-anak yang punya pengenalan baik dengan Tuhan Yesus, perkataannya pasti perkataan yang baik juga. Perkataannya bukan perkataan kasar, bukan perkataan yang bohong, bukan perkataan yang menyakiti hati temannya, tapi justru perkataan yang membangun, perkataan yang menyemangati, perkataan yang tidak menjatuhkan teman. Coba kakak tanya, siapa di sini kalau temennya jatuh waktu main futsal atau jatuh waktu main sepeda malah dibilang gini, rasain loh. Ada nggak yang seperti itu? Kalau kita punya pengetahuan yang benar, yang kaya, yang besar akan Tuhan, nggak boleh begitu. Kalau ada temannya jatuh, harus kita tolong. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Harusnya begitu. Kalau ada teman yang sedih, jangan diejek, jangan bilang, kamu sih nggak bisa dibilangin, kamu sih rasain. Boleh. Perkataan yang kaya dengan kasih Kristus itu harusnya menjadi perkataan yang penuh kasih. Jadi firman Tuhan mau hari ini, mulai saat ini, perkataan kita adalah perkataan yang memancarkan kasih Kristus, yang membuat setiap orang yang mendengarnya memuliakan Tuhan. Nah, itu tadi kaya dalam pengetahuan dan perkataan. Kakak punya satu contoh kisah seorang tokoh dari Alkitab. Adik-adik pasti pernah dengar ceritanya nih. Dia orang yang sangat kaya raya. Dia punya banyak uang, rumahnya besar. Dia seorang bos. Tapi orang-orang membencinya. Kira-kira gimana kisahnya ya? Yuk kita tonton dulu videonya. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to.
He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus, Jesus. right over Over there. here. Hey, I want to Over talk here, to you, Jesus. Hey! Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff, and I'll give it to all the people who need it. So that's it? He wants to be good now and you're just gonna let him? What about his past? What about everything he's done? Oh man, where's the smiting? You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, though, right? I came for everyone. Everyone! Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Now, let's go to your house. Do you have any snacks? I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him and wanted to be his friend. Nah, adik-adik, itu tadi video tentang Zacchaeus. Ada lagunya loh tentang Zacchaeus itu. Yuk, ikutin gerakan kakak. Begini dulu. Ikutin lagi deh ya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus,
semuanya seperti yang dilakukan orang-orang di sekitar Zakheus? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Zakheus, bahkan dengan masa lalunya dia dikatakan kaya karena mencuri, korupsi, merampok yang bukan miliknya, bukan haknya. Yesus tetap mengasihi Zakheus. Coba, terus Kak, apakah artinya kita nggak boleh banyak uang? Apakah artinya kita nggak boleh pintar, cerdas di sekolah? Bukan itu. Tentu Tuhan mau kita juga pintar dan cerdas di sekolah. Tuhan mau kita berprestasi. Tuhan juga senang kalau lihat kita kaya. Tuhan senang kalau misalkan kita bisa jadi saluran berkat. Tapi bukan sekedar itu yang Tuhan mau. Tuhan terlebih senang kalau anak-anaknya itu kaya akan pengetahuan tentang Tuhan dan kaya akan perkataan yang penuh kasih di dalam Tuhan. Adik-adik, adakah hati kita didapati Tuhan seperti hati Zakheus? Yang ketika Tuhan hampiri, yang ketika menerima kasih Tuhan, Zakheus hidupnya langsung berubah. Dia meninggalkan semua yang dulunya penting buat dia. Dia meninggalkan semua hal-hal yang bikin dia senang. Karena menurut dia, Yesuslah nomor satu yang paling utama. Dia cuma mau mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Adakah hati kita mau untuk meninggalkan hal-hal yang tidak penting? Kesukaan kita misalkan bermain game, mungkin sepanjang malam, yang bikin kita lupa sama Tuhan Yesus. Adakah kita kesenangannya hanya bermain sepeda sepanjang hari, tapi kita lupa memanggil berdoa bersama Tuhan? Kita gak mau meluangkan waktu merenungkan firman. Tuhan Yesus menunggu kita, Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus mau berkumpul bersama kita sama seperti Yesus memanggil Zakheus. Jadi adik-adik, selamat menjadi kaya dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kaya pengetahuan akan firman Tuhan, dan kaya akan perkataanmu yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita memohon kekuatan dari Tuhan supaya kasih-Nya memampukan kita melakukan yang Dia perintahkan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Oh, sudah lama kita tidak nyanyikan lagu ini. Lipatlah tangan, tutup mata. Sudah lama ya? Sebelum berdoa kita nyanyikan lagu itu dulu. Ambil sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Belum semuanya, ayo sekali lagi. dan pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak kita tadi. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita bahwa
karunia Tuhan Yesus yang membuat kita kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan ini, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau merespon dengan sebuah nyanyian Semua Karena Anugerah. Marilah kita akhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas perkenannya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dalam segala keterbatasan pada situasi saat sekarang ini. Kami telah Tuhan tuntun menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan dalam rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya pujian kami menjadi pujian yang menaikkan dan memuliakan nama Tuhan sendiri dan boleh menjadi sumber sukacita bagi masing-masing kami. Marilah kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
semua. Adik-adik, sekolah kita